Assalamualaikum. Ayo, pernah lihat nggak dalam satu gulai itu ada daging, telur, dan kacang? Kacang apa ya namanya ini? Biar dagingnya cepat empuk, jadi direbus dulu dengan air. Rebusnya cuma pakai air, tidak pakai perbumbu-bumbuan. Rebusnya agak lama, lalu buang sisa-sisa kotoran di atasnya. Sebenarnya juga bisa tidak direbus dulu, bisa dimasak bersamaan santan. Tapi untuk resep gulai kali ini, dagingnya direbus dulu, lalu dibuang sisa-sisa kotorannya. Sehingga daging yang masuk ke kuah santan nanti sudah bersih, sudah dibuang kotorannya. Di sini campurannya itu ada kacang. Aduh, lupa ya kacang apa yang namanya ini. Baiknya kacang ini direndam dulu sekitar 2 jam sebelum diolah. Walaupun sudah mendidih, tetap kita rebus agar empuk. Jangan lupa ditutup dulu agar makin empuk. Selagi menunggu dagingnya, kita siapkan bahan-bahan bumbu gulainya. Di sini ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ada cabai giling dan lengkuas giling. Selain itu juga ada bumbu inti kalio. Biar simple aja ya, pakai bumbu yang udah jadi. Bumbu yang belum dihaluskan tadi kita haluskan dulu, seperti kunyit, jahe, digeprek dulu biar mudah. Tambahkan garam agar lebih mudah untuk menggilingnya. Giling jahe dan kunyitnya itu sampai halus dulu, baru kita masukkan per bawang-bawangan, karena kalau bawang duluan nanti akan licin. Makanya setelah jahe dan kunyitnya halus, baru kita masukkan bawang putih dulu ya. Mengapa bawang putih yang duluan? Ya, karena bawang putih itu lebih cepat halusnya dari bawang merah. Selain itu, nanti kalau bawang merahnya yang duluan, mata udah perih selagi menggiling bumbu-bumbu lainnya. Untuk takarannya itu sendiri kamu bisa lihat di video ya. Upia juga nggak ngitung berapa siung bawang putih yang dipakai, intinya sebanyak yang di video aja. Karena biasanya orang Minang itu kalau bikin bumbu tidak pakai takaran, cukup dirasa-rasa aja. Kalau sekian dagingnya, sekian santannya, maka sekian per bawang-bawangannya. Giling bawang putihnya sampai halus. Nah, setelah bawang putih halus, baru kita masukkan bawang merahnya. Bawang merahnya sedikit daripada bawang putih ya, karena nanti bawang merah ini kalau banyak gulai kita jadi manis kalau terlalu banyak bawang merah. Jadi bawang merahnya cukup sebanyak yang di video itu saja. Yang tak kalah penting adalah cabai rawit hijau. Selain membuat rasa gulai kita itu pedas, cabai rawit hijau ini nanti berfungsi sebagai pengharum juga, sehingga gulai kita itu ada wangi-wangi cabai rawitnya. Jadi disarankan kalau kamu mau masak perdaging-dagingan, pakai yang cabai rawit hijau yang kecil-kecil itu. Bumbu tadi sudah halus, nah masukkan juga bumbu inti kalio. Isinya kira-kira itu seperti biji pala, ketumbar, merica, dan lain-lain gitulah pokoknya. Di mana belinya? Belinya bisa di tempat beli cabai giling atau lengkuas giling, atau tempat beli per bumbu-bumbuan lainnya. Semua bumbu sudah digiling halus, lalu kita masukkan ke dalam si kuali ini. Jangan lupa dedaunannya. Ini dedaunnya komplit, ada daun jeruk, daun kunyit, serta serai juga. Batang serainya digeprek-geprek dulu agar wanginya itu semakin merona keluarnya ya. Nah, biar tidak rugi-rugi kali, sisa dari menggiling bumbu tadi kita bersihkan dengan air. Lalu kita bersihkan juga anak batu ladonya dengan air agar bersih juga. Dan jangan lupa sisa air ini tidak dibuang ya, kita masukkan ke dalam kuali bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya tadi. Jadi sisa-sisa bumbunya tidak rugi-rugi kali ya. Berhubung ini adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Pariaman sekitarnya itu banyak kelapa, banyak yang nanam pohon kelapa. Makanya di sini setiap membuat gulai ataupun rendang itu kelapanya jarang yang dibeli atau jarang yang membeli santan yang sudah jadi.
Rata-ratanya rumah di Paris ini alias Pariaman dan sekitarnya itu punya batang kelapa. Makanya setiap bikin gulai, kelapanya tidak pernah yang dibeli atau santannya tidak pernah dibeli. Cukup ambil dan dikukur dan dijadikan gulai. Dalam 1 kilo daging ini dipakai sekitar 4 atau 5 butir kelapa. Selagi tadi menyiapkan bumbu dan memeras santan kelapa ini, dagingnya juga masih dalam keadaan direbus dan kita cek dulu bagaimana dagingnya. Oh, airnya juga sudah berkurang. Cek sebentar lalu kembali lagi ke santan. Ternyata santannya belum selesai diperas. Nah, kira-kira sebanyak ini ya santannya nanti. Kalau mau bikin agak kalio-kalio gitu, pakai santan pekatnya juga lebih banyak daripada santan encernya. Ini semuanya sudah ada bumbu di dalamnya tadi ya, di bagian paling bawah. Lalu kita cek dagingnya, ini sepertinya sudah. Matikan kompor. Bumbu yang belum masuk yaitu lengkuas giling. Ayo lihat berapa ya, secemplung itu. Lalu cabenya juga dikira-kira seberapa ingin pedasnya. Kalau mau lebih pedas itu lebih banyak lagi dipakai cabenya. Nah, diaduk-aduk sebentar agar semua bumbu-bumbu itu merata. Ini keadaan api kompor sudah hidup ya. Nah, kalau santannya udah di atas kompor yang hidup, jangan lupa terus diaduk. Langsung masukkan juga kacang yang sudah kita rendam tadi. Karena kacang ini kita rendamnya tidak 2 jam, makanya masuk di awal. Biar matang juga sekalian bersamaan dengan santannya. Jika kita tadi merendam kacangnya itu lebih dari 2 jam dan kacangnya juga udah ngembang, cukup dimasukkan saat santannya telah mendidih. Tapi tadi karena kita ngerendam kacangnya tidak terlalu lama, maka dimasukkan bersamaan dengan bumbu-bumbu lainnya. Nah, nanti kacangnya juga akan matang bersamaan dengan si santan dan bumbu-bumbu ini. Teruslah mengaduk santan sampai mendidih. Ingat ya, jangan sampai ditinggal sebelum mendidih karena nanti akan pecah santan dia. Setelah mendidih, biarkan dulu seperti ini. Terlihat busa-busa dari santannya udah keluar dan kacangnya itu pun sudah mulai mengembang. Dagingnya kok belum masuk? Ya, benar sekali, dagingnya benar belum masuk karena daging kita kan sudah empuk. Ini minyak santannya juga sudah mulai keluar, kacang-kacangnya juga sudah mulai mengembang. Berhubung dagingnya tadi sudah kita rebus lama dengan air, makanya daging belum masuk ke dalam kuah santan kita ini. Kalau dagingnya tadi sebelumnya belum direbus, bisa dimasukkan daging itu bersamaan dengan kacang tadi. Jadi sama-sama empuk nanti ya. Dagingnya empuk, kacangnya juga empuk kalau dimasukkan di awal tadi. Lalu ini dia daging yang sudah direbus tadi. Airnya udah mulai berkurang ya karena direbus lama. Ketika santannya sudah mulai menyusut dan juga sudah keluar minyaknya, baru dimasukkan si bintang utama ini. Ini adalah daging sapi yang telah kita rebus lama tadi sebanyak 1 kilo daging. Kalau sekali bikin 1 kilo ini bisa tahan beberapa hari ya untuk di rumahmu. Jadi cukup masak sekali banyak, besok-besoknya nggak masak-masak lagi, cukup gulai ini yang dipanas-panaskan. Bagian yang tak kalah penting juga dalam perbumbuan ini adalah asam kandis. Masukkan sekitar 1 keping asam kandis yang agak besar ke dalam gulai kita ini. Asam kandis ini adalah bumbu terakhir yang masuk ke dalam gulai kita ini. Berhubung tadi rencananya mau bikin telur rebus goreng, tapi akhirnya berubah ke bikin gulai daging, makanya telur yang sudah direbus dicemplungin ke dalam gulai daging ini. Jadinya dalam satu gulai ini bermacam-macam ya isinya. Ada si daging, ada kacangnya juga, dan ada telurnya. Dan telur dimasak dengan gulai daging ini juga tak kalah enak dari daging itu sendiri.
Kacang udah masuk, daging udah masuk, dan telur pun juga udah masuk. Yang belum dilakukan adalah mengunyainya. Apa itu ya mengunyai? Bahasa Indonesia mengunyai juga nggak tahu ya. Intinya dikecilkan apinya sekecil-kecilnya, lalu ditunggu beberapa saat. Tujuannya agar bumbunya meresap ke dagingnya. Jadi kalau setiap masak itu biasanya kita unyai dulu masakannya agar semakin meresap ya si bumbunya. Nah, kalau sudah diunyai ini berarti gulai kita sudah siap disantap. Nah, jangan lupa disajikan ke dalam mangkuk, ambil nasi panas dan makan bersamaan dengan gulai daging, telur, dan kacang ini. Bagaimana penampakannya? Apakah sudah menggiurkan? Untuk resepnya bisa kamu lihat dari pembuatan video ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga kamu recook agar kita bisa sama-sama menikmati enaknya gulai daging campur kacang campur telur ini.